Krisis moral adalah sebuah hal yang terjadi di saat seseorang mulai kehilangan karakter baik dalam diri mereka yang menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Krisis moral paling ringan yang bahkan dianggap menjadi hal yang lumrah pada kehidupan saat ini adalah kehilangan budaya meminta maaf, tolong, dan terima kasih banyak. Tiga kata simpel yang memang sangat bisa mengangkat tinggi attitude dan moral seseorang. Namun pada era generasi Z ini, kata maaf seakan menjadi momok yang dianggap hal yang merendahkan derajat seseorang, terutama orang yang meminta maaf. Tolong menjadi hal yang tidak pernah diucapkan tanpa alasan yang jelas dan terima kasih menjadi hal tabu yang tak ingin diungkapkan tanpa alasan yang pasti. Padahal, pada dasarnya, meminta maaf, tolong dan terima kasih merupakan tiga hal yang penting dalam membentuk moral siswa selama di sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Kata menunjukkan bahwa moral seseorang sangat baik, karena dengan kata tolong seseorang yang meminta pertolongan seakan meminta tanpa merendahkan orang lain yang diminta pertolongan. Pentingnya kata maaf ketika melakukan kesalahan menunjukkan moral yang baik. Kata maaf tidak akan pernah membuat seorang merasa rendah atau bahkan direndahkan. Kata maaf menunjukkan bahwa seorang memang berwibawa dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Terima kasih tidak akan membuat Anda merasa malu. Ucapan terima kasih kepada orang lain adalah bukti bahwa Anda sangat menghargai orang lain yang sudah mengusahakan apapun untuk Anda meskipun itu hal yang sepele. Tapi efek ucapan terima kasih dapat membuat orang merasa paham bahwa ada hal yang mereka lakukan untuk Anda adalah hal yang baik dan diapresiasi dengan ucapan terima kasih banyak. Penyebab krisis moral pada remaja, betulkah karena kurangnya perhatian dari orang tua? Dari berbagai jurnal yang kami baca dapat disimpulkan setidaknya ada 4 faktor utama penyebab krisis moral terjadi pada remaja saat ini. Salah satunya diantaranya adalah kurang perhatian dari orang tua dan berikut adalah penjelasan secara detailnya. 1. Kurang perhatian orang tua. Hal utama penyebab krisis moral pada remaja adalah kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Perhatian di sini bisa jadi karena orang tua terlalu sibuk dengan karir hingga lupa dengan anak-anaknya, atau bisa juga karena faktor lainnya, seperti orang tua yang tidak peduli pada perkembangan anak, atau karena faktor perceraian orang tua. Selisih orang tua di hadapan anak juga dapat menjadi penyebab krisis moral anak meningkat. Ini dibuktikan dari jurnal yang mengungkapkan bahwa 80% anak yang memiliki akhlak les merupakan anak-anak remaja yang memang memiliki orang tua yang bercerai. Perceraian merupakan hal yang bisa dihindari karena ketika orang tua memang tidak bisa saling bersatu, yang akan menjadi korban adalah anak. 2. Rasa ingin tahu yang besar dari anak-anak remaja. Rasa kepo atau rasa ingin tahu remaja menjadi senjata makan tuan yang selalu terjadi di pada dunia remaja saat ini. Rasa ingin tahu ini bagus kepada hal yang positif, tapi pada hal negatif itu yang tidak boleh. Ditambah dengan keindahan aklas pornografi, teknologi informasi yang sangat mudah bahkan sangat mempermudah segala sesuatu ditambah dengan dukungan lingkungan yang mendukung, baik lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Membuat rasa ingin tahu remaja ini tidak bisa terbendung yang berakhir dengan attitude less atau krisis moral yang terjadi pada remaja masa kini. 3. Lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Lingkungan sekolah yang tidak baik dapat membentuk karakter siswa yang kurang baik juga. Begitu juga sebaliknya, lingkungan sekolah yang kurang baik merupakan lingkungan sekolah yang tidak mengajarkan adab, seperti tidak melarang siswa berkata kasar, lingkungan sekolah yang dimana gurunya saja merokok di depan siswa, lingkungan yang tidak mengajarkan agama Islam sebagai patokan utama dalam pengembangan siswa, seperti lingkungan yang adab makan dan minum sambil duduk. Adab adalah menghadapi guru harus hormat dan lain sebagainya. Keempat, teknologi internet yang dipermudah. Faktor keempat atau terakhir adalah karena faktor internet yang mudah dan akses uniknya, lagi remaja saat ini jauh lebih bisa memahami teknologi daripada orang tuanya. Banyak aplikasi-aplikasi yang berbentuk seperti aplikasi chat, bisa yang ternyata di dalamnya adalah aplikasi yang dapat mengakses konten live seperti pornografi, atau juga beberapa smartphone yang memiliki fitur mode yang dimana bisa berubah ikon aplikasi-aplikasi yang dapat mengakses pornografi menjadi sebuah kalkulator. Bahkan aplikasi VPN yang bisa digunakan untuk mengakses situs web yang diblokir
Karena beberapa alasan bisa digunakan secara percuma oleh remaja saat ini.